Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Aulia Nur Aziza. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih hermeneutika itu. Hermeneutika adalah ilmu atau metode untuk menafsirkan sesuatu agar kita bisa mengetahui apa yang dimaksud sebenarnya. Nah, bayangkan aja kita menemukan pesan tersembunyi. Nah, hermeneutika inilah alat yang kita gunakan untuk memecahkan pesan tersebut. Jadi dari hermeneutika ini tujuannya untuk mencari makna terdalam, bukan makna secara umum atau literal. Nah, fokusnya itu menjembatani kesenjangan antara penulis masa lalu dan pembaca masa kini. Prosesnya itu selalu melibatkan dialog antara teks atau pesan dan dengan latar belakang kita atau pemahaman kita. Contoh penerapan hermeneutika pada ayat Al-Quran. Dalam konteks Al-Quran, hermeneutika itu seringkali disebut dengan ulumul Quran dan tafsir. Nah, itu sangat penting karena bahasa dan konteks turunnya wahyu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sangat berbeda dengan zaman kita sekarang. Ini adalah contoh ayat mengenai perintah berkuda dan memanah. Dari ayat tersebut itu sudah terlihat dengan masa lalu, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibun. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jika kita menggunakan penafsiran literal, maknanya itu pasti sempit atau nggak meluas, nggak melebar. Jadi maknanya itu umat Islam wajib menyiapkan kuda perang dan senjata kuno atau senjata zaman dahulu kayak panah, pedang, dan lain-lain untuk menghadapi musuh. Nah, masalahnya penafsiran ini menjadi tidak sesuai atau nggak sesuai dengan zaman kita atau zaman modern, di mana kuda perang digantikan oleh tank, rudal, pistol, dan lain-lainnya. Nah, disinilah hermeneutik berperan seorang penafsir atau musafir yang menggunakan lingkaran hermeneutik dengan mempertimbangkan. Pertama, dalam ayat tersebut disebutkan kata kuda dan kekuatan. Nah, kuda adalah simbol kekuatan militer pada masa itu atau pada zaman itu. Nah, konteks historisnya atau asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat itu. Nah, ayat ini turun pada saat peperangan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kenapa? Tujuannya itu adalah memastikan kaum muslimin ini memiliki alat perang yang terbaik pada masa itu. Nah, dengan pengalaman kita yang hidup di zaman teknologi atau modern, yang kita ketahui bahwasanya kekuatan militer itu dinilai dengan ekonomi, teknologi, intelijen, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, perintah untuk menyiapkan kuda itu bukan untuk menternak kuda, melainkan diperintahkan untuk menyiapkan alat perang dan kekuatan terbaik yang ada pada zamannya. Sesuai ayat tersebut, yaitu kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, maka kewajiban umat muslim pada masa kini adalah menguasai teknologi pertahanan yang canggih dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat ekonomi karena semua itu adalah kuda perang dan kekuatan di era modern.
Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.